Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagian bab mengenai reksadana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firdaus, NIM 2018-12-213. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu prospektus dan apa itu fund fact sheet. Prospektus merupakan dokumen yang wajib dibaca oleh calon investor sebelum menginvestasikan dananya di reksadana. Prospektus berisi beberapa informasi terkait dengan manajer investasi, bank kustodian, biaya reksadana, kebijakan investasi, dan hak-hak investor secara rinci. Prospektus dikeluarkan secara tahunan, sedangkan fund fact sheet merupakan buku kecil dari prospektus. Fund fact sheet dikeluarkan oleh manajer investasi setiap awal bulan. Dan fund fact sheet reksadana berisi mengenai informasi jumlah dan kelolaan unit penyertaan, informasi harga dan kinerja reksadana, informasi pembanding kinerja atau performance benchmarking antara produk reksadana dengan suatu indeks yang dijadikan tolak ukur, informasi portofolio reksadana, dan informasi resiko. Ini adalah contoh fund fact sheet dari produk MNC Dana Lancar. Kita akan membahas satu persatu dari atas sampai bawah. Dalam fund fact sheet, informasi paling atas yaitu berisi mengenai profil manajer investasi dan profil dari produk tersebut. Yang pertama yaitu ada profil manajer investasi yaitu MNC Asset Management. PT MNC Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi di bawah PT MNC Capital Indonesia Tbk yang tergabung dalam MNC Group. MNC Asset Management telah memperoleh izin dari Bepom pada tanggal 25 Mei 2000 yang tertuang dalam surat keputusan 05-PM-MI-2000. MNC Asset Management mengelola berbagai produk investasi bagi nasabah, retail, dan koperasi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham. Sedangkan isi dari profil MNC Dana Lancar atau profil produk reksadana tersebut adalah MNC Dana Lancar adalah produk reksadana pasar uang milik MNC Asset Management yang memberikan tingkat pengembalian menarik dengan resiko serendah mungkin, serta tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Produk ini termasuk kategori reksadana pasar uang dengan alokasi investasi 100% pada efek hutang atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tanggal efektif yaitu 21 September 2004, tanggal penawaran perdana di pasar modal yaitu 21 Oktober 2004, nilai aktiva bersih per unit yaitu 1.521,16 rupiah. Nilai aktiva bersih keseluruhan yaitu 81.147.200.000 rupiah. Maksimal penawaran yaitu 5 miliar unit penyertaan, dan bank kustodian dari reksadana tersebut adalah Bank BCA. Investasi awal minimal yaitu 250, investasi selanjutnya yaitu
juga 250.000. Biaya pembelian tidak ada atau tidak dibebankan biaya pembelian. Biaya penjualan juga sama. Informasi tambahan mengenai bank kustodian. Bank kustodian yaitu tempat di mana aset investor dititipkan. Perusahaan manajer investasi pasti memiliki bank kustodian yang telah ditunjuk dan disepakati. Tugas dari bank kustodian tersebut adalah yang pertama, menjaga aset investor. Yang kedua, melakukan pelaporan kepada manajer investasi, perusahaan manajer investasi terkait dengan jumlah aset yang berada di bank kustodian tersebut. Yang ketiga, jika perusahaan manajer investasi bangkrut atau tutup, maka bank kustodian wajib melikuidasi aset milik investor dan membagikannya sesuai dengan proporsi atau persentase kepemilikan aset tersebut. Profil resiko dari investasi reksadana. Produk reksadana ini merupakan reksadana pasar uang. Jadi, reksadana tersebut memiliki profil resiko yang paling rendah dan imbal hasil yang paling rendah juga. Risiko tertinggi dipegang oleh reksadana saham, tetapi juga memiliki imbal hasil investasi yang paling tinggi juga. Selanjutnya, alokasi investasi dan alokasi terbesar portofolio. Alokasi investasi adalah dana dari nasabah atau dari investor akan dialokasikan ke beberapa sektor oleh manajer investasi. Utamanya yaitu yang pertama sektor obligasi korporasi sebesar 61,97%. Yang kedua sektor deposito sebesar 33,27%. Dan yang terakhir kas yaitu 4,76%. Sedangkan alokasi terbesar portofolio yang pertama adalah obligasi berkelanjutan 2 Bank CIMB Niaga tahap 2 tahun 2017B. Yang kedua obligasi berkelanjutan 1 Pupuk Indonesia tahap 1 tahun 2017A. Yang ketiga suku Ijaroh berkelanjutan 3 Indosat tahap 2 tahun 2019 seri A. Yang keempat suku Mudoroba berkelanjutan 2 Bank Maybank Indonesia DHP 1 tahun 2017. Yang terakhir obligasi berkelanjutan 1 Sarana Multi Infrastruktur DHP 2 tahun 2017B. Selanjutnya grafik kinerja bulanan dalam bentuk persen dari tahun 2013 sampai 2020. Merupakan grafik pembanding dari produk MNC dan yang dijadikan tolak ukur adalah IMMF atau Infovesta Money Market Fund. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun yaitu grafik BDLC atau produk MNC dana lancar mendominasi grafik tersebut. Jadi bisa dikatakan kinerja bulanannya bagus. Selanjutnya, kinerja sejak peluncuran MNC dana lancar sampai bulan Maret 2020 mengalami peningkatan dan grafiknya berada di atas IMMF.
Dan yang terakhir yaitu kinerja indikator pembanding. Kinerja ini biasanya digunakan oleh calon investor untuk melihat bagaimana kinerja dari reksadana tersebut. Kita bisa melihat kinerja 1 bulan, yaitu MNC Dana Lancar berada di atas EMMF, yang dimana menjadi tolak ukur. 3 bulan MNC Dana Lancar juga berada di atas IMMF. Dan kinerja sejak terbit MNC Dana Lancar juga berada di atas IMMF, yang dimana menjadi tolak ukur, yaitu MNC Dana Lancar 51,49% dan IMMF 44,30%. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.